Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayyuhat tullab wa talibat, mustami'in mustami'at, para pendengar yang budiman rahimakumullah. Tema kultum kali ini adalah keutamaan Al-Quran. Ayyuhat tullab wa talibat rahimakumullah. Syahrul Ramadan dikenal juga dengan Syahrul Quran karena Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak keutamaan-keutamaan Al-Quran, sedikit kami sampaikan salah satu daripada keutamaan-keutamaan Al-Quran tersebut. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Umamah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena Al-Quran akan menjadi syafaat, karena Al-Quran akan menjadi penolong kelak di yaumil qiyamah kepada orang yang membacanya. Keutamaan Al-Quran yang kedua adalah Al-Quran akan menjadikan manusia yang berpredikat manusia terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Utsman bin Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Hadis Bukhari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ayyuhat tullab wa talibat, para pendengar yang budiman rahimakumullah. Adapun keutamaan Al-Quran yang ketiga adalah orang yang mahir dalam membaca Al-Quran akan bersama malaikat-malaikat Allah, malaikat-malaikat yang mulia. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Muttafaqun alaih. Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka akan bersama malaikat-malaikat yang mulia serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah keutamaan Al-Quran. Masih hadis yang sama diceritakan di Siti Aisyah radhiyallahu anha. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa hiya yatata'u fihi wa 'alaihi syakun falahu ajrani. Muttafaqun alaih. Keutamaan Al-Quran yang keempat adalah orang yang membaca Al-Quran dan ia terbata-bata dalam membacanya, ia kesulitan dalam membacanya, maka jangan khawatir, Allah akan memberikan 2 pahala baginya. Adapun keutamaan Al-Quran yang kelima adalah dengan Al-Quran bisa Allah mengangkat derajat kita. Dengan Al-Quran bisa merendahkan derajat kita. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Umar bin Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran pula Allah bisa merendahkan kepada kaum yang lain. Ayyuhat tullab wa talibat rahimakumullah. Oleh karenanya, saran kepada anak-anakku sekalian untuk selalu menghatamkan membaca Al-Quran.
Karena suatu ketika Rasul pernah ditanya, sesuai dengan hadis Nabi, an Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala rajulun, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Nabi adalah al-halul murtahil. Kemudian orang laki-laki itu bertanya lagi, mal hal murtahil ya Rasulullah? Jawaban Nabi, alladzi yatribu min awwalil qur'ani ila akhirih kullama hallar tahil. Orang yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian selesai ke akhir dan kembali lagi dari awal. Intinya mengulang-ulang membaca Al-Quran. Dengan mengulang-ulang Al-Quran, maka itu amalan yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kultum singkat kali ini ada manfaatnya untuk kita, dan selalu dengan adanya keutamaan Al-Quran yang telah kami sampaikan, anak-anak kita sekalian termotivasi untuk selalu belajar, membaca, dan menghatamkan Al-Quran. Dari kami, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.